Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan tema Aku Anak Soleh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada kali ini itu siswa dapat: 1. Memahami makna jujur. 2. Memahami makna amanah. Yang ketiga, memahami cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat, memahami cara santun dan menghargai teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, absen terlebih dahulu dengan mengetikkan nama, nomor absen, dan asal sekolah di kolom komentar YouTube. Ya. Jujur, ya. Jadi di sini pengertian dari jujur itu apa adanya, intinya seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita berbicara, kita berbuat, kita berperilaku itu apa adanya sesuai dengan kenyataan. Macam-macam jujur. Yang pertama kita jujur kepada Allah. Biasanya dapat kita lakukan ketika beribadah, ya. Kita misalnya sholat, ya. Kita mengerjakan sholat itu harus jujur. Maksudnya gimana? Ya, kita bertujuan untuk mencari ridho Allah, ya, tidak bertujuan untuk mendapatkan pujian orang lain atau mungkin supaya terlihat santri, terlihat alim, ya, tidak seperti itu, ya. Namanya jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kemampuan kita untuk menggunakan, ya, intelektual atau akal pikiran kita sendiri. Contohnya, ketika kalian sedang mengerjakan ulangan harian atau sedang ujian, nah, di sini kita harus jujur kepada diri sendiri. Maksudnya gimana? Kita tidak boleh mencontek, ya. Kita tidak boleh meminta jawaban kepada teman. Itu merupakan contoh jujur kepada diri sendiri. Jujur yang ketiga itu jujur kepada orang lain. Nah, yang dimaksud orang lain di sini bisa misalnya kepada teman, kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak. Nah, ini merupakan jujur kepada orang lain. Misalnya, ya, ketika kita diperintahkan guru, ya, misalnya seperti itu, untuk mengerjakan tugas, ternyata kita tidak mengerjakan, malah bermain. Nah, ketika ditanya, tugasmu mana? Nah, jawabannya, aku lupa. Nah, berarti kan dia berbohong, karena dia malah bermain-main. Jadi tugas kalian yang pertama, kalian membuat satu contoh, ya, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Pilih salah satu, ya, contoh jujur tadi di antara tiga tadi, ya. Tugas yang pertama. Selanjutnya yaitu tentang amanah. Maksud dari amanah di sini dapat diartikan sebagai dapat dipercaya. Jadi macam-macam amanah. Yang pertama, amanah kepada Allah. Maksudnya gimana? Dengan amanah, ya, kepada Allah, Allah mempercayakan kepada kita bahwa kita mampu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu merupakan amanah kepada
Allah. Yang kedua, amanah kepada diri sendiri. Ya. Dalam hal ini, kita harus dapat menjaga diri kita sendiri supaya apa? Baik, lebih baik, ya, terhindar dari penyakit. Namanya amanah, contohnya ketika kita sudah mengetahui bahwa minum minuman keras itu merusak kesehatan, nah, maka kita dilarang untuk minum minuman keras. Atau misalnya yang lain, ketika kita sedang sakit, ya, kalau namanya orang yang amanah kepada diri sendiri, maka kita harus segera mencari obat supaya badan kita kembali sehat. Nah, selanjutnya, amanah kepada sesama manusia. Ini misalnya ya, ketika kita dititipi teman kita uang, nah, karena dia mau bermain atau bermain sepak bola atau apa supaya uangnya tidak jatuh, maka dititipkan kepada kita yang sedang menunggu di tepi lapangan. Namanya orang amanah, ketika teman kita meminta kembali uang kita, harus kita memberikannya, harus tetap dijaga benar-benar, namanya amanah. Tidak boleh ketika ditanya temannya, mana uang saya, sudah saya pakai jajan, nah itu namanya tidak amanah. Untuk tugas yang kedua, nanti anak-anak dapat memberikan satu contoh amanah, boleh kepada Allah atau kepada diri sendiri atau kepada sesama manusia. Hormat dan patuh. Ini pembelajaran yang kedua. Jadi di sini arti hormat dan patuh itu apa? Mengikuti perintah. Kalau yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua, berarti apa? Mengikuti perintah orang tua. Selama perintah itu bertentangan dengan ajaran agama, itu harus dilakukan. Tapi ketika perintah itu bertentangan dengan ajaran agama, tidak boleh dilakukan. Contoh yang diperbolehkan apa? Ya misalnya anak-anak sedang nonton TV atau main game. Ya ternyata orang tua meminta kita untuk membelikan gula. Nah, itu berarti kita harus melaksanakan. Ditinggal dulu TV-nya, ditinggal dulu nonton main gamenya. Tapi ketika kita diperintahkan orang tua kita, misalnya ada anak yang ketika berjalan-jalan dengan orang tuanya bilang, kamu naik sana loh, ada pohon mangga matang, pohonnya tetangga. Nah, itu berarti apa? Mencuri. Nah, itu tidak boleh. Kita menolak pun tidak apa-apa, seperti itu. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Jadi di sini kita mengikuti perintah guru. Contoh yang paling mudah, ketika dalam kelas, ya, kita harus apa? Mendengarkan, tidak boleh bicara sendiri, ngobrol sendiri, ngalamun, ya, nggak boleh. Terus misalnya ketemu di jalan, ya, mengucapkan salam, mencium tangan, nah, itu merupakan contoh hormat dan patuh kepada guru. Jadi misalnya kita diperintahkan oleh guru untuk misalnya merapikan meja, nah, kita harus patuh mengikuti perintah guru tersebut karena apa? Tidak bertentangan dengan ajaran agama. Terus kalian yang kedua, ini kalian juga sama tadi, memberikan contoh hormat dan patuh kepada orang tua atau kepada guru. Pilih salah satu. Selanjutnya adalah santun. Maksud dari santun di sini dapat diartikan sebagai sopan, ya, halus, tutur bahasanya. Jadi ketika berbicara dengan teman, dengan
orang lain, dengan guru, dengan orang tua harus secara santun, sopan, ya. Harus dengan bahasa yang halus, tidak boleh kasar. Ya, misalnya memanggil temannya yang bagus, misalnya Andi, tolong sini ya. Jangan, di sini di. Jangan gitu, apalagi manggil dengan tidak nama aslinya. Nah, contohnya namanya Andi, dipanggil Kong Bagong, atau dipanggil Cerit, sini Cerit. Oh, nggak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan nama aslinya. Yang kedua itu menghargai. Jadi di sini maksud menghargai dapat diartikan sebagai menghormati. Jadi ketika teman kita berbeda keyakinan, maksudnya berbeda agama, ya, kita harus dapat menghormatinya, menghargai. Jadi tidak boleh menghina keyakinan atau agama teman kita. Nah, misalnya lagi, ketika teman kita berbeda pendapat dengan kita, kita tidak boleh memaksakan kehendak pendapat kita kepada teman kita. Jadi namanya orang itu pasti memiliki pikiran yang berbeda-beda. Tidak mungkin harus sama. Jadi tugas kalian selanjutnya, yang keempat, itu kalian dapat memberikan satu contoh, ya, tentang perilaku santun boleh, perilaku menghargai boleh. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.